Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan kalian semuanya dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia bersama Pak Rudi. Teman-teman, dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia semester 2 atau semester 2 ini ya, pas dengan tahun baru dan pastinya semangat belajar kalian tentu harus diperbarui. Bagi teman-teman yang belum maksimal di semester 1, harus kalian perbaiki di semester 2 ini. Semoga kalian dilancarkan, dimudahkan, dan diberi kesuksesan buat kalian semuanya. Amin. Siswa-siswiku, dalam materi awal pembelajaran jarak jauh hari ini, kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan suatu negara atau bangsa yang menguasai era globalisasi dan satu-satunya wakil Asia yang ikut dalam kancah atau panggung dunia, yakni Perang Dunia yang kedua. Nah ini kita bisa lepas dari belenggu penjajahan Hindia Belanda. Dari kalian pasti sudah bisa menebak siapa bangsa atau negara ini. Oleh karena itu, satu persatu mari kita belajar. Bangsa itu ialah negeri matahari terbit atau bisa disebut negeri Sakura, yakni Jepang ya, Nippon. Kependudukan Jepang di Indonesia yang merupakan materi awal pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Awal pemerintahan Jepang di Indonesia. Teman-teman harus tahu tujuan bangsa Jepang datang ke Indonesia, yakni yang pertama dapat menguasai sumber daya alam SDA Indonesia seperti minyak bumi, batu bara, emas, padi, ada bonjara, kina, karet, dan tebu. Begitu juga dengan sumber daya manusianya untuk kepentingan Perang Asia Timur Pasifik. Ada bonjara, ada batu bara, ada minyak bumi, ada bahan pangan, ada tebu, dan ada karet. Seperti yang kalian lihat di sini, di beberapa tempat di sini itu banyak terdapat yang diinginkan oleh bangsa Jepang tersebut. Mengapa bangsa Jepang menginginkan SDA dan SDM kita? Pada pembahasan kali ini, Bapak mengharapkan kalian bisa memahami yang pertama, yakni menjelaskan propaganda Jepang terhadap Indonesia. Yang kedua, proses pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Yang ketiga, proses pembentukan pemerintahan sipil oleh tentara Jepang di Indonesia. Dalam kependudukan Jepang, seperti yang Bapak katakan di awal tadi, Jepang merupakan negara satu-satunya Asia yang bisa tampil di panggung dunia pada saat itu Perang Dunia yang kedua. Pada Perang Dunia yang kedua, Jepang terlibat dalam Perang Lautan Pasifik atau yang disebut juga Perang Asia Timur Raya atau Perang Asia Pasifik. Pada awalnya, Angkatan Perang Jepang menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pernah dengar ya? Pada tanggal 7 Desember 1941. Setelah itu, tentara Jepang mulai bergerilya ke wilayah Asia lainnya, sampailah mereka di Asia Tenggara. Bagaimana tentara Jepang bisa masuk ke wilayah Indonesia ya? Mari kita bahas. Tentara Jepang ke Indonesia diawali dengan menduduki kota Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 12 Januari 1942. Kemudian dilanjutkan ke Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, sampai ke Ambon. Pada bulan Februari 1942, pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Pada bulan Maret, tepatnya tanggal 5, 1942, Jepang menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia. Dan pada akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang menyerang kota Bandung dan akhirnya pasukan Belanda menyerah kepada tentara Jepang di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 itu. Di Kalijati, Subang, Jawa Barat, pasukan Hindia Belanda menyerahkan diri kepada tentara Jepang yang diwakili oleh Letnan Jenderal Tirporten kepada tentara Jepang yang diwakili oleh Hitoshi Imamura.
Dengan menyerahnya pemerintahan Hindia Belanda kepada Jepang, maka seluruh wilayah Nusantara menjadi bagian dari kekuasaan kependudukan Jepang. Inilah penyerahan tentara Hindia Belanda kepada tentara kependudukan Jepang. Silakan menyaksikan. Ketika melihat para tentara dari Nippon yang gagah berani itu, berdebar-debarlah hati kami bangsa Indonesia dan bersyukur serta berterima kasih. Beberapa hari kemudian, tentara Belanda di tanah Jawa sudah menyerah pada para tentara dari Nippon. Pada saat itulah sejarah Indonesia baru mulai dibentuk. Untuk pertama kali kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, rakyat kita menyambut dengan hangat. Ini dikarenakan Jepang datang dengan janji-janji memerdekakan dan mensejahterakan Indonesia. Jepang mengorbankan Perang Asia Timur Raya atau Perang Asia Timur Pasifik melawan negara-negara Barat untuk membebaskan seluruh negara-negara di Asia dari penjajahan bangsa Barat. Untuk itu, untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dan tokoh-tokoh bangsa Indonesia, Jepang melancarkan sebuah propaganda. Propaganda 3A itu disisipkan di dalam gerakan atau organisasi gerakan 3A yang diberikan kepada rakyat Indonesia yang diakui sebagai Nippon sebagai cahaya Asia. Yang kedua, Nippon sebagai pemimpin Asia. Yang ketiga, Nippon sebagai pelindung Asia. Propaganda 3A ini ditujukan kepada rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa Jepang adalah saudara tua bagi Indonesia, supaya rakyat Indonesia tahu bahwa mereka datang untuk kebaikan dan Jepang mudah mengambil simpati warga Indonesia. Setelah penyerahan tersebut, dilakukanlah pembagian wilayah oleh tentara Jepang, yakni pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Ada yang namanya tentara darat dan tentara laut, yakni Rikugun dan Kaigun. Untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura itu dipimpin oleh Rikugun, dan untuk wilayah Kalimantan dan wilayah timur lainnya seperti Maluku, Sulawesi, dan lainnya itu dipimpin oleh Kaigun. Wilayah Sumatera sendiri itu dipimpin oleh Angkatan Militer Tentara yang ke-25 yang pusatnya di Bukit Tinggi. Untuk wilayah Jawa dan Madura dipimpin oleh Angkatan Darat yang ke-16, yakni pusatnya di Jakarta. Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, wilayah timur lainnya, Maluku, itu di bawah Angkatan Kaigun atau Angkatan Laut. Armada Selatan yang kedua yang pusatnya di Makassar. Selain tiga pemerintahan militer Jepang itu, tentara Jepang juga membentuk pemerintahan sipil di wilayah Jawa dan Madura. Di dalam pemerintahan sipil, tentara Jepang membagi wilayah Jawa dan Madura menurut Undang-Undang Osamusere nomor 27, selain kedua koci yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, dibagi menjadi 6 wilayah pemerintahan, yaitu Su, Si, Ken, Gun, Son, Ku. Yakni Su Karisidenan, Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan atau distrik. Sering dipakai di wilayah timur Indonesia itu pakai distrik yang artinya kecamatan. Son kecamatan, Kuda itu kelurahan. Teman-teman, dalam pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari latar belakang kedatangan bangsa Jepang atau tentara Jepang ke Indonesia, bagaimana pemerintahan militer Jepang di Indonesia, dan bagaimana pemerintahan sipil Jepang di Indonesia. Hal-hal tersebut tidak lepas dari imbas Perang Dunia yang kedua
yakni perannya Jepang ikut keikutsertaan di dalam Perang Asia Timur Pasifik. Kedatangan Jepang ke sini dia menganggap sebagai saudara tua untuk menaruh simpati kepada rakyat Indonesia agar segenap hati membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Pasifik. Baik sumber daya alamnya, baik sumber daya manusianya, mereka sangat membutuhkan untuk kepentingan perang Jepang. Dari materi awal ini kita mengetahui, kalian harus tahu kita lepas dari belenggu penjajahan Belanda akibat adanya kedatangan Jepang. Akan tetapi, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali lebih kejam dari pemerintahan Hindia Belanda. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari bentukan organisasi-organisasi Jepang di Indonesia, yakni organisasi masyarakat, organisasi semi-militer, dan organisasi militer untuk kepentingan perang Jepang itu sendiri. Sekian pembelajaran hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap semangat dalam PPJ Sejarah Indonesia dan terus jaga kesehatan kalian di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.